Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali untuk mentadaburi firman-firman-Nya yang sangat luar biasa gitu. Salam dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliaulah kita semua akhirnya bisa merasakan gitu keagungan dari Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada beliau yang kemudian kita tadaburi sore hari ini. Baik, sebelum kita memulai kajian tadabur sore hari ini yang dengan tema yaitu sikap kepada Al-Qur'an merupakan pembeda antara mukmin dan musyrik, maka langkah baiknya kita memulai kajian kita kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini tanggal 1 Juli 2021 kita bisa melanjutkan kembali kegiatan tadabbur Al-Qur'an yang sempat libur ya, kalau tidak salah 3 minggu kita tidak mengadakan kegiatan, salah satunya minggu kemarin karena Anda sekalian sedang menghadapi ujian akhir semester. Nah, alhamdulillah hari ini, sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kegiatan ini. Selanjutnya, shalawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, adik-adik sekalian, hari ini temanya sikap kepada Al-Qur'an itu menjadi pembeda antara orang mukmin dan orang musyrik. Ya. Ini merupakan intisari dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan bagaimana sikap orang Mekah, ya, orang musyrikin Mekah terhadap Al-Qur'an dan bagaimana orang mukmin terhadap Al-Qur'an. Silakan dibuka surah Al-Insyiqaq halaman 589. Halaman 589 ayat 16 ya. Dulu di awal Juni itu kita sampai pembahasan di ayat 15 ya. Hari ini kita lanjutkan ayat 16, 17, 18, 19, 20 sampai selesai ya. Saya minta salah seorang di antara Anda untuk membacakan ayat 16 sampai 25
Silakan oleh saudara moderator ditentukan. Baik, silakan ada yang mau baca. Surah Al-Insyiqaq ayat Ayat 16 sampai 25. Ya, silakan. barangkali ada di antara rekan-rekan yang mau membaca. Silakan. Ayat berapa? 16 sampai 25. Ayat 16 sampai 25. Bang. Silakan, Ahmad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Ya. Baik, terima kasih saudara Amon ya. Silakan saudara sekalian dilihat ayat 16 surah Al-Insyiqaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaqi wal laili wa ma wasaqa wal qamari idza tasaqa. Ini 3 ayat ini adalah sumpah Allah ya, untuk menyatakan betapa benarnya, betapa hebatnya informasi yang akan disampaikan oleh Allah pada ayat-ayat berikutnya. Ya. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Ayat 16, Allah bersumpah bisyafaq ya. Di situ diterjemahkan cahaya merah pada waktu senja. Syafaq. Kalau kita istilahnya lembayung mungkin ya, cahaya merah pada waktu senja. Kemudian ayat 17, wal laili wa ma wasaq. Sumpah yang kedua adalah demi malam. Kata Allah, dan apa yang diselubunginya. Karena malam itu, kegelapan itu, hadirin sekalian, kegelapan itu ibarat selimut. Ya. Di surat An-Naba dikatakan alam najal arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alnal laila libasa ya. Wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam itu libas, labsun itu pakaian ya. Maka ini memperkuat ya. Kalau pakaian kan menyelubungi, menutupi ya. Maka di ayat 17 ini sama kesannya bahwa maknanya bahwa malam itu adalah sesuatu yang menyelubungi gitu. Sehingga ada yang diselubunginya, yaitu bumi ini, alam raya ini yang diselubungi malam. Kemudian ayat 18, wal qamari idza tasaqa. Dan demi bulan apabila dia ittasaqo itu purnama ya. 3 hal ini yang Allah sumpahkan, demi senja ya, demi malam, dan demi bulan. Ini semua
adalah sesuatu atau fenomena ya, fenomena-fenomena alam atau benda-benda alam yang tidak akan bisa manusia tidak akan bisa melarikan diri dari tiga hal ini. Semua manusia pasti dalam hidupnya itu pasti diselubungi oleh tiga hal ini, yaitu dengan senja, dengan malam, dan dengan bulan. Ya. Tidak ada bagian bumi yang lepas dari ini. Sehingga tidak ada manusia yang mungkin yang bisa melepaskan dari tiga hal ini. Itu ya. Nanti kita akan juga banyak temukan di ayat-ayat lain tentang sumpah-sumpah Allah. Lalu apa yang disumpahkan Allah? Ayat 19. Latar kabun tobakon antobak. Latar kabun tobakon antobak. Ayat 19. Sungguh kamu akan jalani kehidupan ini tobakon antobak. Ya. Tingkat demi tingkat. Ya. Sebagian para ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud tingkat demi tingkat itu ya dari sejak pembuahan sampai nanti kebangkitan manusia itu. Ya. Dan tidak ada yang bisa melepaskan diri dari fenomena ini, dari kejadian pada dirinya ini. Atar kabun atau bahkan antobak. Ya. Contoh yang disampaikan Al-Quran sendiri, silakan dibuka surah Ar-Rum, surah ke-30, ya, tentang tobakon antobak. Ya. Halaman 410 ayat 54. Baik, saya bacakan. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Ayat 24. Allah lah yang menciptakan kamu min dha'fin, ya, dalam keadaan lemah, dari keadaan lemah. Bayi ketika lahir itu kan lemah, ya. Nah, kemudian tumbuh dia secara fisik, tumbuh, jiwanya juga berkembang, ya, kepintarannya berkembang. Nah, dewasa dia kemudian kemaja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian mencapailah puncak kekuatannya gitu. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian setelah kuat itu menurun kekuatannya. Setelah mencapai puncak kekuatan menurun. Dha'fan melemah wa syaibah dan beruban. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Dia maha mengetahui dan maha perkasa, maha mengatur, maha qadir itu mengukur, ya. Adik-adik sekalian, nah ini tobakon antobak dalam kehidupan di dunia. Gitu. Lahir lemah, kemudian kuat, nah, kemudian melemah lagi. Sekarang kita lihat latar kabunnya di alam rahim, ya, di dalam perut sebelum lahir manusia. Silakan di surah Al-Hajj, ya, surah ke-22 ayat 5, halaman 332 ayat 5. Baik, saya bacakan, ya. Surah Al-Hajj ayat 5.
Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada umat manusia ya. Dan informasi ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'thi, jika kalian ragu terhadap kebangkitan. Hadirin sekalian, Al-Quran itu atau salah satu informasi penting yang disampaikan oleh Al-Quran kepada orang-orang musyrikin Mekah, khususnya umumnya kepada seluruh umat manusia, adalah informasi tentang kebangkitan. Informasi bahwa manusia nanti ketika sudah sampai masanya, yang dikubur itu akan bangkit gitu. Semua, yaitu pada tiupan yang kedua. Tapi informasi ini banyak diragukan. Ya. Orang musyrikin Mekah tidak percaya manusia akan bangkit lagi. Karena bagi mereka anggapannya kalau sudah mati, sudah masuk alam barzakh, manusia itu ya kalau soleh dia ke surga, kalau jahat dia ke neraka. Dan orang musyrik juga sama, inginnya masuk surga gitu. Nah, sementara Al-Quran menginformasikan tentang kebangkitan. Maka di sini disebutkan, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'thi, wahai manusia, jika kalian ragu tentang informasi kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turabin, maka sungguh kami telah menciptakan kalian min turabin, dari tanah, tsumma min nutfatin, kemudian dari nutfah ya, saripati tanah itu menjadi nutfah, menjadi air mani. Tsumma min 'alaqatin, kemudian nutfah berubah menjadi 'alaqah. Tsumma min mudghatin, 'alaqah ya, segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Mudghah, mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah ya, baik yang sempurna maupun tidak sempurna. Linubayyina lakum, untuk kami jelaskan kepada kalian. Wa nuqirru fil arhami ma nasha'u, dan kami tetapkan kalian ya wahai manusia, fil arhami, di rahim itu, ma nasha'u, sesuai kehendak kami. Ya, manusia rata-rata 9 bulan. Allah berkehendaknya 9 bulan. Tapi ada juga yang tidak 9 bulan kan ya, bisa kurang bisa lebih. Ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Tsumma nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kalian itu dari perut ibumu tifla, dalam keadaan apa? Tifla, anak kecil, tifla itu ya. Kan tidak ada yang keluar langsung jadi mahasiswa. Jadi tifla dulu, maka sekolahnya Raudatul Atfal kan gitu. Tifla. Tsumma litablughu ashuddakum, kemudian tifla itu nanti membesar ya, menjadi dewasa. Wa minkum may yuraddu,
wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri. Di antara kalian ada yang diwafatkan ya masih muda gitu, wafatnya masih muda, tapi juga ada yang wafatnya wa minkum may yuraddu ila ardalil umur, sampai usia yang sangat pikun wafatnya. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, sampai dia tidak tahu, sampai apa yang dia ketahuinya itu sudah jadi hilang gitu ya, kalau sudah tua kan sudah sangat pikun. Nah, di ujung ayat 5 ini surah Al-Hajj, wa tarol ardo hamidatan, dan kamu lihat bumi ini kering. Fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat warobat, apabila kami turunkan hujan di atasnya, maka bumi itu akan hidup subur. Wa ambatat min kulli zaujin bahij, dan menumbuhkan tumbuhan yang indah. Ini dari sekalian, kalau proses manusia wafat tadi sampai likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, wafat. Nah, ujungnya dari watarol ardo hamidatan, itu Allah menjelaskan perumpamaan hari kebangkitan. Tuh. Jadi hari kebangkitan itu ibaratnya seperti tanah kering dikenai hujan, ya, yang ada hujan, yang tadinya mati, tandus, ada hujan, kemudian tumbuhlah tumbuhan gitu. Nah, dalam sebuah hadis dinyatakan nanti sebelum bangkit dari kubur itu, jadi alam raya ini kering karena manusianya sudah mati semua. Mati dalam mati semua ketika terjadi kiamat yang pertama, kiamat penghancuran. Rata bumi ini kering, mati, kemudian turunlah hujan. Nah, Allah menurunkan hujan, barulah di situ terjadi kebangkitan, ya. Nah, inilah informasi yang tidak diterima oleh orang musyrik Mekah gitu. Ya, silakan dilihat ayat 6 dan 7. Ya, ini masih lanjutannya di surah Al-Hajj. Halaman 333. Ya, halaman 333. Ayat 6 dan 7, dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Demikianlah karena Allah itu adalah al-haq, dan dia yang menghidupkan yang mati. Wa annahu yuhyil mauta, dia itu menghidupkan yang mati nanti di hari kiamat gitu. Ya, kalau kita sudah mati, nanti di hari kiamat dihidupkan lagi. Yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ayat 7, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha, dan kebangkitan itu atiyatun, wa anna sa'ata, sesungguhnya kebangkitan itu, hari kiamat itu atiyatun, pasti datang, la raiba fiha, tidak diragukan lagi. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya Allah membangkitkan orang yang ada dalam kubur. Hadirin sekalian, Allah membangkitkan orang yang ada di dalam kubur. Maksud ayat ini adalah hari kiamat, bangkit hari kiamat. Bagaimana kalau yang dikubur sekarang, yang sering kita dengar ditanyai oleh malaikat Mungkar Nakir ya. Jadi kalau 7 langkah para pelayat sudah meninggalkan makam, kemudian si jenazah akan dibangkitkan dan ditanya oleh malaikat. Begini, sejauh yang saya pahami dari Al-Quran, informasi itu tidak ada dalam Al-Quran. Informasi itu tidak ada. Al-Hadis mungkin menyampaikan itu,
Jadi saya tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, tapi informasi itu tidak ada. Yang dimaksud kebangkitan dalam Al-Quran adalah kebangkitan di hari kiamat. Gitu. Seperti ini ya. Jadi ayat 7 ini, wa anallaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan orang yang ada di dalam kubur. Itu hari kiamat. Ya, bukan bangkit yang sekarang. Saya tidak tahu kalau yang sekarang ya. Maksudnya tidak tahu tuh, informasi itu tidak ada dalam Al-Quran. Silakan kembali ke halaman 589. Ya. Masih ada ayat-ayat lain yang berkaitan latar kabun atau bapan atau bak. Nah, kembali ke halaman 589 ke surah Al-Insyiqaq. Nah, sekarang ayat 20. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Maka mengapa mereka orang-orang musyrikin Mekah itu la yu'minuna bil Quran begitu. Kenapa sih mereka itu tidak beriman kepada Al-Quran, tidak percaya dengan informasi yang dibawa oleh Al-Quran? Ya, seperti tadi informasi kebangkitan mereka tidak percaya. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Wa idza quri'a mabni majhul ya. Ini kalau para ahli shorof. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu, dan apabila dibacakan alaihim kepada mereka, kepada orang musyrik, ya, Al-Qur'anu, Quran ini, la yasjudun, mereka tidak mau sujud. Nah, dari sekalian, ini makna sujudnya bukan makna sujud dalam pengertian sujud seperti sholat ya, tidak tunduk begitu ya. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, kalau Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau tunduk, tidak mau mengikuti informasi Al-Quran. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu, orang-orang musyrikin Makkah itu yukadzibun ya. Yukadzibun itu fi'il mudhari ya. Yukadzibun bermakna istimror, terus-menerus tidak percaya dengan informasi Al-Quran. Padahal wallahu a'lamu bima yu'un. Padahal Allah mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan, sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, fabashirhum bi'adzabin alim. Allah kata Nabi, fabashirhum, maka berikan mereka Muhammad kabar gembira, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih karena ketidaktundukannya kepada Al-Quran. Kalau mungkin bisa dilihat di surah Al-Buruj di pinggirnya, di halaman 590, ayat 19, balil ladzina kafaru fi takdzib. Nah, kalau di sini ungkapannya di ayat 19 Al-Buruj, balil ladzina kafaru fi takdzib. Tapi orang-orang kafir itu, orang musyrikin Mekah itu, fi takdzib, dalam pendustaan, dalam sikapnya takdzib terhadap Al-Quran, tidak mau percaya informasi Al-Quran. Dari sekalian, yang paling pokok yang tidak mau dipercayai oleh orang musyrik adalah informasi kebangkitan. Selain mereka tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau Allahnya cuma satu, itu tidak mau gitu. Inginnya banyak Tuhannya. Musyrik itu kan banyak Tuhannya ya. Disebut Allah satu itu tidak mau.
Silakan dibuka surat Shad. Ya. Halaman 453. 453 surah Shad ayat 1. Ya, dari ayat 1 ini hampir sama gitu situasinya. Kalau Makkiyah itu situasi Kanjeng Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan orang-orang musyrik, orang politeis ya, yang Tuhannya ingin banyak dan dia tidak mempercayai hari kebangkitan. Itu musyrik. Coba ayat 1 ya, surat Shad halaman 453. Supaya giliran saya istirahat dulu. Ada yang mau membacakan? Ayat 1 sampai ayat 7. Siapa? Atau ada pertanyaan dulu sampai di sini, Ri? Silakan, Ri. Silakan teman-teman semuanya. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ingin atau ada informasi tambahan atau bagaimana, silakan. Sebelum kita lihat surat Shad ya. Atau ada yang ya. Nah, kalau tidak ada dilanjutkan. Yang mau membacakan silakan. Saudari Iim, ada Iim Mustaqimah itu ya. Ada, Ustaz. Ada, silakan surat Shad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzidzikr. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas wa ajibu an ja'ahum mudhirum minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la syai'un 'ujab wa talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq. Shadaqallahul azim. Nah, terima kasih Im ya. Baik, silakan adik sekarang dilihat surat Shad ya. Ayat 1. Shad wal Qur'ani dzidzikri. Shad demi Al-Qur'an yang mengandung adzikr, zikr ya, peringatan atau apa ya, zikr itu pelajaran. Di ayat lain inna nahnu nazzalna dzikra. Ya. Maka kita ini sebetulnya sedang berzikir ya. Zikir itu bukan hanya Anda duduk bersila di masjid kemudian menghitung tasbih, bukan hanya itu ya. Ini berzikir ini ya. Shad wal Qur'ani dzidzikri. Shad demi Al-Qur'an yang mempunyai peringatan. Balil ladzina kafaru fi 'izzati wa shiqaq. Tetapi alladzina kafaru, orang-orang kafir, orang musyrikin Mekah itu berada dalam kesombongan dan syiqaq, permusuhan. Artinya menyikapi Al-Qur'an, merespon Al-Qur'an itu mereka. Jadi kenapa tidak mau tunduk tadi ya? La yasjudun, tidak mau tunduk kepada Al-Qur'an karena mereka merasa izzah.
Izzah itu merasa lebih mulia gitu. Ya, sekarang juga banyak orang yang lebih merasa hebat ketika membicarakan teori menurut ini, menurut siapa, menurut ilmuwan-ilmuwan gitu ya, merasa lebih hebat gitu daripada menghayati Al-Quran. Itu bahaya, itu sama seperti orang musyrikin Mekah. Dia orang musyrikin Mekah itu fi izzatin, dalam perasaan izzah, kemuliaan, wasyiqaq, dan permusuhan kepada Al-Quran. Maka kata Allah, kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Apa mereka tidak tahu, orang musyrik Mekah, apa mereka tidak tahu bahwa betapa banyak generasi sebelum mereka yang sudah kami musnahkan, ya. Generasi-generasi atau umat-umat yang dimusnahkan sebelum umat Nabi Muhammad SAW, yang diceritakan oleh Al-Quran juga. Ketika mereka dimusnahkan itu, fanadau wala tahina manas. Ya. Mereka meminta tolong, padahal kalau azab Allah sudah datang, sudah bukan waktunya lagi minta tolong. Nah, artinya Allah menunjukkan kepada orang musyrikin Mekah, kenapa mereka tidak mau beriman? Apa mereka tidak tahu betapa banyak generasi sebelum mereka yang sudah dimusnahkan oleh Allah? Nah, ayat 4, ada di sekalian, wa'ajibu anja'ahum mungzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Wa'ajibu, dan mereka takjub, ya, terheran-heran. Terheran-heran karena apa? Anja'ahum mungzirum minhum, karena datang kepada mereka mungzirun, pemberi peringatan, minhum, dari kalangan mereka sendiri, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi orang musyrikin Mekah, orang-orang Mekah merasa takjub, merasa aneh, merasa heran. Ada seorang Rasul, percaya seorang Rasul yang datang dari kalangan mereka sendiri, dari orang Arab sendiri. Waqalal kafiruna, dan orang-orang kafir itu, orang musyrikin Mekah itu berkata, hadza, orang ini, responnya ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdakwah, respon mereka adalah, hadza, orang ini adalah sahirun, tukang sihir, kadzabun, dan tukang dusta. Tuh. Ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW oleh orang musyrikin Mekah disebut sebagai sahirun. Sahirun itu kan isim fa'il kan ya. Kadzabun itu juga dari fa'alun, isim fa'il. Pesihir gitu ya, pesihir dan pendusta, kata mereka Nabi Muhammad ini. Nah, ayat 5 ini kata-kata orang musyrikin Mekah. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ya. Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia ini menjadikan alihah, Tuhan-Tuhan yang banyak itu, ilaha wahida, hanya jadi satu saja, wahid. Ada wahidatul khairiyah ya. Nah, wahidah itu satu. Ya. Aja'alal alihata ilaha wahida. Dia Muhammad itu menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak itu masa cuma jadi satu saja, Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana nih yang lain-lain? Inna hadza la syai'un ujab. Ini informasi yang dibawa Muhammad ini syai'un ujab. Sesuatu yang sangat mengherankan. Araraneh Muhammad mah itu mungkin ya. Sehingga wantolaqal mala'u minhum
animsu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Wantolaqal mala'u minhum. Kemudian para pemimpin musyrikin Mekah, ya, al-mala' itu pemimpin, wantolaqal mala'u, para pemimpinnya pergi itu berpidato lah gitu di hadapan para penduduk Mekah, para orang musyrik. Apa pidatonya? Animsu wasbiru ala alihatikum. Ya. Kata mereka, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Maksudnya, animsu, sudah jalankan saja tradisi kita seperti biasa. Tuh, bukan pergi. Ya jalani gitu. Tradisi upacara ini sudah dijalankan seperti biasa. Tong kapangaruhan ku Muhammad. Itu. Animsu wasbiru, sabar. Itu diterjemahkannya tetaplah menyembah. Ya tetap tuh kan, ini bahasanya kan sabar ya. Wasbiru, dan bersabarlah. Jadi adik-adik sekalian, kita harus iri nih, orang musyrik ya sabar gitu dengan kemusyrikannya. Orang kafir tuh sabar dengan kekafirannya. Masa kita orang mukmin tidak bisa sabar gitu ya dengan keimanan kita? Apa buktinya orang musyrik sabar? Ini perintah pemimpinnya, animsu wasbiru ala alihatikum. Bertahanlah, sabar. Jalankan terus tradisi kita, upacara-upacara kita yang berkaitan dengan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian. Alihah, Tuhan-Tuhan kalian. Inna hadza la syai'un yurad. Ini adalah sesuatu yang diharuskan. Ini sesuatu yang dikehendaki gitu ya. Memang seperti ini kata nenek moyang kita, harusnya seperti ini. Ayat 7, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaf. Ma sami'na bihadza, kami tidak pernah mendengar. Bihadza, ini masih kata-kata pemimpin musyrikin Mekah. Ma sami'na bihadza, kami tidak pernah mendengar bihadza, tentang informasi yang dibawa Muhammad ini, kami tidak pernah tahu. Fil millatil akhirah, dalam agama yang terakhir, maksudnya ya informasi keagamaan yang terakhir. Ini adik sekalian, orang Mekah itu sangat religius. Orang-orang Mekah teh, ya, jangan dibayangkan orang kafir teh pakai celana jin terus pakai tato. Enggak, biasa pakai gamis Abu Jahal tuh ya, janggotan biasa. Dan religius tuh mereka itu kan siqayatul haj, ya. Mereka lah yang mengelola haji. Nah, haji mah kan sejak zaman Nabi Ibrahim gitu. Nah, sehingga istilah-istilah keagamaan itu bagi mereka bukan sesuatu yang aneh. Ayat 7 tadi, masami nabi hadza fil millatil akhirah. Kami tidak pernah mendengar ini dalam ajaran yang terakhir, enggak ada nih apa yang dibawa Muhammad ini, in hadza illa ikhtilaf. Ya. Apa yang dibawa Muhammad ini hanya sekedar ikhtilaf, mengada-ada Muhammad itu. Ya. Jadi adik-adik sekalian, itu yang dimaksud dengan tadi orang musyrik itu tidak sujud terhadap Al-Quran, tidak tunduk, disuruh mengesahkan Allah, bertauhid, itu nggak mau. Disuruh percaya pada kebangkitan, tidak mau. Dan itu kan informasinya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya, dengan Al-Quran ini. Nah, kalau orang mukmin tunduk kepada Al-Quran. Dia patuh, dia ikuti Al-Quran. Jadi kalau kita nih sudah
menetapkan diri ini, saya ini mudah-mudahan benar-benar diakui sebagai pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka itu harus dibuktikan dengan mengikuti Al-Quran. Caranya bagaimana? Pelajari seluruhnya. Pelajari seluruhnya. Ya. Jangan terjebak oleh kata-kata siapapun yang menganggap bagian-bagian Al-Quran ini lebih istimewa sehingga harus dibaca, bagian yang lainnya tidak dibaca. Itu kalau menurut saya itu sebuah penyesatan lah begitu. Kalau dalam bahasa sederhananya penyesatan gitu. Jadi kita harus komitmen. Tandanya sujud kepada Al-Quran, tandanya tunduk kepada Al-Quran adalah kita punya komitmen untuk mempelajari seluruhnya. Itu ya. Bagaimana dengan tafsir-tafsir? Bagaimana nanti mudah nanti. Begini adik-adik sekalian, ya. Kalau Al-Quran sudah dikuasai, maksud saya dikuasai itu setidaknya Anda hafallah nama-nama surat yang 114, tahu posisi-posisinya gitu kan, tahu Makiyah Madaniyahnya itu mana surat Makiyah, mana surat Madaniyah. Itu nih saya kasih tahu, Anda membaca kitab tafsir sebesar apapun, sehebat apapun tafsirnya akan mudah bacanya karena sudah terpetakan. Saya tidak bermaksud meremehkan kitab-kitab tafsir ya, tapi tafsir itu kan muaranya kan ada di Al-Quran. Jadi kalau kita sudah pegang Al-Qurannya, maka kitab-kitab yang lain, kitab tafsir, kitab hadis, fikih yang lain akan lebih mudah dipelajari. Gitu. Karena ini kuncinya ada di sini. Nah, jadi sekali lagi kita harus tunduk, harus mengikuti Al-Quran. Dan tanpa syarat, ya. Jangan seperti orang musyrikin Mekah, mereka ada hal-hal yang disyaratkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk bisa mengikuti Al-Quran. Baik, saya kira demikian dulu Saudara Ari Ramdhani ya sebagai moderator. Silakan bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh peserta. Silakan. Baik, terima kasih Bapak yang telah menyampaikan materinya. Sungguh luar biasa sekali ya. Jadi kalau yang saya simpulkan bahwa orang-orang musyrik ketika mendengar Al-Quran itu mereka semakin menjadi-jadi kemusyrikannya gitu ya. Kalau orang beriman harusnya lebih beriman lagi gitu ya kepada Al-Quran. Baik, kepada teman-teman semuanya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan, persilakan. Kang Awan, ada pertanyaan? Belum ada tuh. Belum ada. Yang lain? Teh Eva, Teh Iim, Teh Maya, atau yang lainnya? Belum ada Ya, Pak. kalau Pak. tidak ada, diakhiri saja. Mungkin masih puyeng dengan tugas UAS mungkin ya. Jadi sudah saja Pak. Ya, Pak, saya mau saja. Kalau saya bertanya boleh? Oh ya boleh, silakan. Mengenai ini Pak, ayat 19, sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Saya jadi ingat dengan di dunia tasawuf Pak. Katanya kan ada tingkatan-tingkatan manusia. Jadi kalau para wali itu katanya mukasyafah gitu ya. Jadi terbuka.
alam lain gitu Pak. Jadi saya pengen penjelasannya. Oh iya. Ya itu saja Pak. Ya, baik. Jadi satu, kalau istilah tadi latar kabun atau bakon antobak itu tingkat demi tingkat. Itu yang dimaksud adalah tingkat kehidupan manusia secara umum gitu ya. Jadi pasti semua menjalani itu. Tadi mulai dari penciptaan di dalam rahim, kemudian di dalam rahim prosesnya seperti itu, kemudian lahir, kecil menjadi besar, kemudian nanti menua masuk alam barzakh, alam yang meninggal masuk alam kubur, kemudian nanti akan dibangkitkan lagi. Itu pola itu semua sama gitu. Mau dia ulama, mau dia orang awam gitu, sama begitu. Dan ulama juga tadinya bayi juga kan sama ya. Yeah. Nah, soal makom ya, makomat gitu. Memang para ahli sufi, para ahli tasawuf itu dengan berbagai pendapatnya, dengan berbagai teorinya membagi ada semacam makom-makom ya, sampai makom tertinggi gitu. Bahkan ini yang saya tidak mendalami itu ya, tapi yang sedikit saya tahu misalkan kalau di tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ya, TQN, itu kan yang tertinggi itu wali mursyid. Jadi dia wali tertingginya, kemudian di bawahnya ada wakil talqin yang sudah wakil talqin. Dan itu sesuai dengan tingkatan peribadahannya. Nah, kemudian mukasyafah ya. Mukasyafah ya terbuka gitu, terbuka segala hal yang ada dalam fenomena-fenomena di dunia ini, termasuk alam-alam lain gitu. Kalau saya sederhana saja gitu, beragama itu sebetulnya mengikuti siapa gitu ya. Jadi kalau kita berislam ini adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka ikuti Kanjeng Nabi. Dan tentu saja mengikuti seseorang itu adalah mengikuti kitabnya. Ya tentu saja para ulama ahli tasawuf juga mereka menyatakan diri sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Hanya para ahli sufi ini memiliki tekanan-tekanan tersendiri. Jadi ada amal ibadah yang mereka lebih khususkan di situ. Ciri khasnya masing-masing ya. Kalau tarekat Qadiriyah, ciri khasnya ini lebih banyak mengulang-ulang tentang ini. Kemudian tarekat Idrisiyah misalkan sudah berbeda lagi, tarekat ini macam-macam. Dan memang di situ juga ada tingkatan-tingkatan. Nah, yang saya tahu itu namanya makomat gitu ya, makom-makom gitu, makom-makom. Nah, kembali ke tadi surah Al-Insyiqaq tadi, kalau di situ yang dimaksud tingkat demi tingkat kehidupan itu yang berlaku umum, siapa manusia itu pasti akan seperti itu. Tuh. Ya, begitu, Ari? Iya, Pak. Ketambe. Ya. Ya. Kata pisan Pak, teman. Ya. Baik, di antara barangkali ada yang mau ditanyakan lagi oleh teman-teman semuanya. Silakan. Tidak ada kan ya Pak? Ya, tidak apa-apa, tidak ada. Ditutup saja Pak. Ya, ditutup saja. Sudah jam 5 pas nih. Jam 5 Pak. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi oleh teman-teman semuanya, kita tutup saja kajian Tadabbur Al-Quran pada sore hari ini. Semoga
apa yang telah kita dapatkan dari apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan kemudian menambah keimanan kita kepada Al-Quran, makin menambah keimanan kita kepada Al-Quran. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materinya, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah ikut serta dalam kajian ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini Allah beri kemanfaatan. Mari kita tutup kajian tadabbur sore hari ini dengan baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ustaz. Sama.